Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kita Juragan di Karya Muda Furniture ya. Untuk hari ini proses pembuatan kancing di bagian depan yang kemarin ya. Ini kita pisah videonya sampai depannya itu selesai, baru kita buatkan depannya ini ya. Nah, jadi untuk kancing ya, untuk kancing box itu mau full kancing kanan kiri depan itu menggunakan tempelan ulang ya. Jadi kayak sebagai variasinya ya, jadi variasi itu tuh pisah dia. Jadi ketika sudah dibungkus, sudah dikasih busa, sudah dibungkus menjadi diamond gitu, baru kita tempelkan ya. Nah, ini untuk prosesnya ini ya seperti biasa ya, objeknya ini di plywood ya. Ini kita menggunakan plywood 9 mili dan ditambah lagi belakangnya itu ada kuncian buat kayu les ya, biar kayu ketemu sama kayu ketika nempel ya. Jadi kurang lebih objeknya ini tebalnya ya kisaran 3 sentian lah, ketambahan busa 4 cm ya kurang lebih 9 sentian lah. Tapi kalau keseluruhan biasanya kita hitung tuh 10 cm, karena ada kain, tarikan segala macam itu. Dan untuk proses ini objeknya itu nggak dibusa ya Juragan. Jadi kita ini biasanya gambar tuh langsung di plywoodnya ya. Kita mal. Biasanya kalau ukuran itu sebutannya tuh mal ya, mal-malan. Nah, kita gambarnya di objeknya itu di plywood ya. Jadi kita gambar plywoodnya bentuk diamond itu tadi. Nah, untuk objek itu biasanya besar kecilnya diamond itu tergantung objeknya ya. Semakin besar objeknya, semakin besar juga bentuk diamondnya gitu. Semakin kecil bentuk diamondnya ya ukuran diamond juga semakin kecil gitu. Jadi beda-beda ya Juragan. Bentuk diamond itu beda-beda ya, nggak semuanya sama, tergantung objeknya gitu. Nah, kalau kali ini ukuran boxnya itu 30 cm ya. Jadi 30 cm. Jadi untuk pembatas ini kita lebarin jadi 35 cm. Jadi dia nanti kalau nempel ini agak tinggi 5 cm dia. Agak tinggi 5 cm sebagai pembatas untuk kedepannya lah. Tapi untuk diratakan misalnya boxnya 30, pembatasnya 30 juga oke aja sih. Cuman ini juragannya minta ada pembatas depan itu agak naik sedikit gitu. Jadi kita lebihkan 5 cm. Nah, jadi untuk misalnya para pemula itu cocok ya untuk pembuatan wajik atau diamond ya, untuk skala kecil, untuk latihan praktek di rumah lah. Itu cocok ya model kayak gini ya, karena dia susunannya ini cuma satu baris saja dia. Satu baris ya, pokoknya satu baris diamond lah, bentuk diamond tuh satu baris kayak gitu, nggak merentet turun ke bawah gitu. Memang bisanya ini kalau misalnya objeknya seperti ini bisanya ya Juragan, cuman satu baris ya. Dulu waktu awal-awal juga saya prakteknya juga di plywood ya, di plywood terus di plywood. Jadi gambar lah plywood itu untuk awalan ya, untuk praktek di awal itu. Momen kayak gini ini cocok ya. Kadang-kadang kalau ada rekan-rekan kita atau teman-teman kita yang di sini yang belum bisa bungkus, ini cocok ini sebenarnya nih untuk bagi para pemula. Untuk pembungkusan kayak gini ini pas ya, pas banget deh itu kalau misalnya bungkus proses kayak gini sebelum ke yang sandaran-sandaran ya. Dan ini prosesnya ini ya sekalian aja kita rampungkan ya. Nah, untuk plywood ini kan biasanya kan kalau mal-malannya di plywoodnya itu kan, jadi untuk
proses titik-titik kancingannya itu nggak ada ininya ya, nggak ada lubangnya ya, karena dia plywood ya. Jadi pas proses di titik kancingnya itu kita bor ya, ini kita langsung bor. Jadi apa namanya, untuk masuk kancing itu tadi. Dan ini hasilnya ya, hasilnya keseluruhannya udah di apa namanya, udah di bor ya, udah digambar juga. Jadi objeknya kali ini ya plywood ya, dan ini totalnya 10 baris kalau nggak salah ya, sama kayak sandarannya dia ya, 10 baris. Di atas itu 7 cm, di bawahnya itu 3 cm ya. Jadi bentuk diamond itu sisanya. Jadi kalau 35 dikurang 7 dikurang 3 kan 10 tuh ya, jadinya ya kurang lebih 25 cm ya. Dan selanjutnya ini proses pengeleman ya, kita ngelem lagi ya. Jadi setelah digambar baru diberi lem ya, diberi lem. Nah, untuk pengelemannya ini tetap kayak biasanya ya, dilem di kedua sisinya ya. Untuk penggunaan lem kuning tuh memang seperti itu ya, jadi kedua sisinya itu tetap dilem, di objek dilem, di busanya juga dilem ya. Nah ini biasanya sih nunggu setengah kering ya, nunggu setengah kering baru ditempelkan gitu. Nah untuk ini kan busanya kan nggak digambar ya, jadi kita nggak tahu bentuknya apa namanya, bentuk diamondnya itu ukurannya ngikuti ukuran mal-malan kan. Nah karena objeknya ini di plywood, jadi yang kita bor dari belakang itulah yang apa namanya kita tusuk ya, buat tandanya itu. Jadi ditandai dari belakang baru kita lubangin. Dan ini prosesnya kita skip aja ya. Nah yang jelas itu busanya tetap dilobangin ya untuk bagian kancingnya. Dan ini proses pembungkusannya. Nah ini cocok buat pemula ya, kalau pemula yang baru belajar atau baru praktek di rumahnya, ini cocok ya untuk momen-momen kayak gini nih. Dia objeknya skalanya kecil ya, jadi untuk apa namanya, pembelajaran atau praktek di rumah itu cocok itu. Yang pertama, enggak makan bahan ya, atau ada apa namanya busa-busa sisa gitu, itu bisa dipakai buat praktek. Entah bikin 3 diamond atau 4 diamond itu bisa ya. Terus enggak makan kain banyak juga. Untuk apa namanya, proses kainnya ini tetap digambar ya, semuanya tetap digambar. Nah itu tadi itu kan objeknya itu kan 25 cm ya untuk diamondnya, tingginya itu kan 25 cm dari diamond ke bawah. Nah itu kalau di objeknya 25 cm, di kainnya itu dilebihin 2 cm ya, jadi kurang lebih ya 27 cm di kain. Dan untuk ke sampingnya itu tetap dilebihin 3 cm ya. Jadi kalau misalnya ke sampingnya ini ukurannya itu 13 cm ya, untuk di objek 13 cm itu di kainnya itu ditambahin 3 cm jadi 16 cm. Jadi gambaran di objek tadi sama gambaran di busa itu beda ya. Kalau misalnya ke sampingnya 13 di objek, 16 di kain gitu, karena kainnya masuk ke dalam. Nah ini fungsi dari apa namanya, fungsi dari dibor tadi itu ya ini ya, kalau nyucuk kancing itu supaya dia pas sama lubangnya ya. Prosesnya sama aja lah, cuman ini skalanya lebih kecil gitu ya. Terus kalau sandaran kan skalanya besar, terus harus butuh apa namanya, penyangga, tempat yang agak luas juga. Kalau ini lesehan juga bisa ya, aman ya, karena ini objeknya kecil aja, bisa dibolak-balik, lebih simpel lah buatnya ya. Untuk proses kayak gini nih apa namanya, untuk kerapian itu gampang diaturnya karena objeknya cuma satu ya, jadi
gampang banget untuk ngerapikan. Jadi untuk para pemula mau bikin sandaran, bikin dulu praktek di objek ya, cari objek apa, plywood ya, atau buat dari papan bisa juga. Jadi nggak semuanya tuh harus ngikuti ukuran ya. Jadi harus ngikuti ukuran dari objeknya dulu. Kalau objeknya tuh minimal itu paling nggak harus 20 cm ya. Di bawah 20 cm itu terlalu kecil ya. Itu tipsnya. Jadi kalau misalnya objeknya itu paling nggak objek itu ada kisaran 25 cm. Jadi harus ada kuncian buat atas sama bawahnya ya. Jadi dikunci garis dulu lebihannya gitu. Nah, jadi skala bersihnya tuh kenanya di diamonnya itu tadi bersihnya. Jadi misalnya untuk ukuran objek itu 25 cm. Jadi kita harus ngurangin dari segi atas sama bawahnya, itu harus dilebihin dulu untuk kuncian. Kalau misalnya 25 cm, 3 cm di atas, 2 cm di bawah, itu udah cukup ya. Minimal kalau kuncian itu 2 cm. Karena kancing itu lumayan juga agak besar dia, 22, ukurannya 22 apa ya. Pokoknya kalau beli itu ukuran kancing 22 lah. Itu sedang ya. Enggak tahu 22 mili kah, kayaknya 22 mili deh. Jadi pembatas dari atas sama bawah itu harus dihitung juga. Pertama kali dihitung itunya ya. Misalnya lebihannya 5 cm, tinggal dibagi aja, 3 di atas 2 di bawah. Nah sisanya kan 20. Nah sisanya itu tadi yang dibikin diamond ya. Sisanya itu tadi dibikin diamond. Makanya garisnya itu tadi kalau dilihat dari awal itu ada 3 baris ya. Bentuk diamond itu ada 3 baris. Untuk mempola diamond itu 3 baris. Jadi misalnya 25 cm 25 cm itu 5 nggak dihitung ya, jadi tinggal 20 cm. 5 itu kan kita bagi kuncian di atas 3, di bawah 2, jadi sisanya 20. Nah 20 ini dibagi lagi ya, 20 dibagi 3 gitu ya. Kalau dipikir sih nggak dibagi 3 sih, karena kan objeknya sudah 20 ya. Jadi 20 ambil tengah gitu, makanya garisnya 3. Jadi misalnya kita kunci atas 5, kita kunci atas 3, kan sudah dapat garis dia, dapat garis 1 sudah kunci atas. Nah dari 3 itu langsung kita bagi aja ke bawahnya. Nah sisanya tuh biar untuk di bawah kayak gitu. Jadi lebih simpel kayak gitu sih, biasanya kayak gitu. Jadi misalnya ngambil objek, yang penting itu atas dulu. Misalnya atasnya 3 cm, kunci di 3 cm, kasih tanda gitu, 3 cm kasih tanda, baru langsung turun ke bawah 20 gitu. 20 bagi 2, 10. Jadi ya kenanya ya tetap 20 cm dibagi 2 kayak gitu. Itu jadi sudah bentuk diamondnya. Jadi sudah itu bentuk diamondnya. Dan untuk proses ini kita juga agak skip aja ya biar cepat gitu ya. Ini proses tinggal perapiannya aja. Nah untuk diamond kayak gini itu udah ada bentuk kayunya ya di belakangnya ya. Nah itu nanti dia nempel sama box dia nempel sama dipannya. Itu nanti objek buat nempel ke dipannya ya. Jadi bikin full kancing itu sebenarnya gampang ya. Jadi kalau misalnya rekan-rekan mau praktek, minimal itu bikin boxnya dulu aja, bikin dipannya yang gampang gitu. Bikin dipan di rumah gitu kan, bikin dipan full kancing kayak gitu. Jadi buat kancing pertama itu bikin dipan itu paling gampang. Ya bisa dibilang simple lah ya, nggak terlalu ribet juga. Terus kalau sudah bisa bikin box itu tadi, sandaran itu pasti bisa ya, pasti bisa itu. Tinggal ngikutin pola-polanya aja. Nah itu juga tergantung jam terbang lah ya. Semakin sering buat ya, ibaratnya ya semakin bisa koreksi ya kekurangannya di mana. Terus tarikannya kurang di mana ya kayak gitu. Dan untuk atasnya ini kita tambahin busa 0,8 ya, supaya nggak terasa kayunya. Tetap pakai busa 0,8. Itu hanya sebagai
supaya nggak terasa aja sih kayunya, karena ini kan pembatasnya agak timbul 5 cm dia ya. Dan untuk proses ini langsung kita skip aja juragan, kita skip sampai jadinya ini ya, supaya nggak kelamaan. Dan ini dia hasilnya. Berhubung video di kemarin itu sudah pemasangan ya juragan, jadi ini langsung ke instalasi di rumah juragannya ya. Dan ini videonya udah 16 menit ya, jadi tetap stay terus di video kita selanjutnya juragan. Terima kasih yang sudah mendukung channel kita. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.